Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat dan pemirsa, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Oke, di video kali ini saya akan membuat ampli mini sederhana. Modalnya power ampli ini yang 5 volt hanya Rp3.500 di toko online. Dan pasti Anda tidak percaya kalau bisa ngangkat 10 inci speaker. Dan ini sangat praktis. Charger HP tinggal dicolok begini, dan kalau dicabut bisa untuk ngecas HP. Yang ini untuk speaker, dan yang ininya untuk aux atau ke HP. Volumenya bisa ngecilin di HP, atau kalau untuk karaoke bisa pakai soundcard V8. Dan bagaimana cara membuatnya, dan nanti langsung kita buktikan. Ingat, like dan subscribe itu gratis. Selamat menonton. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini seperti biasa ini. Nanti akan kita coba pakai ACR 10 inci. Nah, pertanyaannya mana kuat ya? Nanti kita buktikan. Ini power mini ini 5 volt. Dan nanti akan kita rakit sesimpel mungkin. Ini charger HP ya. 3 ampere lebih mantap. Ya, nanti pendinginnya di sini. Dan nanti kita pakai heatsink ini. Syarat mutlak utamanya biar awet. Ya, biar ampuh. Nah, ini begini nanti. Oke. Dan nanti kita klaim. Terus kita butuhkan lagi ini soket aux ya. Ini bisa untuk langsung ke HP atau ke soundcard ya kalau untuk karaoke. Dan ini kita tambahkan ini soket RCA ya untuk speaker L dan R. Tapi ini wajib kita potong dulu ya, karena untuk power mini ini adalah kelas D ya. Positif negatif di output speakernya bukan ground. Jadi nanti ini yang gabung ini kita putus, kita sambung antara positif dan negatif ya, paham ya? Kalau tidak diputus sini, dipastikan ini dalam sekejap keluar asap ya, paham? Sudah saya tekankan lagi. Jadi ini untuk output speaker harus dipotong dulu, karena ini harus misah antara positif dan negatif. Oke. Jadi nanti pemasangannya begini. Ya. Dan ini nanti kita kasih input. Nah, begini saja. Dan kabel-kabel ya, kita kabel pakai ini saja. Bekas kabel charger HP yang nggak kepake udah mati, kita kupas saja. Ya, tanpa modal. Dan ini adalah untuk nanti untuk supply-nya. Ini kabel charger HP. Kita potong kira-kira 10 cm, 15 cm. Dan ini positif, ini negatif. Yang tengah OTG kalau kabelnya 4. Kalau kabelnya 2 hanya negatif dan positif. Positif dan negatif kalau kabelnya 2. Jadi nanti masangnya begini. Jadi begini. Nanti posisinya ini dicolok. Kalau nggak dipakai tinggal dicabut, jebret, untuk ngecas HP juga bisa. Dan ini nanti speakernya itu dicolok ke soket RCA tadi yang kita rubah, dipotong di groundnya ini ya, dipisah ya, karena ini power mini ini kelas D ya. Jadi Anda harus paham, kalau nggak diputus dipastikan dalam beberapa detik keluar asap. Jadi keluar asap seperti di Gaza nanti kalau tidak dipotong outputnya ini. Jadi harus misah. Yang pertama-tama kita solder dulu. Ini untuk input negatif, ini positif 5 volt dari charger HP. Yang ini input ke aux
Ya, nggak usah pakai volumenya nanti di HP saja. Atau kalau pakai soundcard di soundcard saja, lebih simpel. Dan ini speaker 2 ya. Bisa pakai 10 inci sama tweeter, bisa pakai 10 inci 2 juga bisa. Oke, langsung kita kerjakan dulu. Sebelumnya kita pasang dulu. Ini dari samping saja, dari sini, soalnya nanti ini akan masuk ke heatsink pendingin begini. Jadi kita sambung dulu, ini jalur speaker. Semua kita solder dulu. Kita tetesin timah dulu biar gampang nyoldernya ya, kabelnya juga. Oke. Biar nggak banyak waktu, langsung kita solder saja. Oke, bisa dilihat. Ini jalur speaker. Yang ini positif, ini negatif, positif, negatif. Dan ini jalur supply 5 volt, power supply dari charger HP. Ini positif, ini negatif. Dan ini input, ini L, ground, R ya. Karena nanti ini ke pendingin ya. Jadi masangnya di sini saja biar gampang. Oke. Selanjutnya kita pasang dulu ini ke jalur soket. Ini soket 3,5 mili ya, soket mini. Ini biasanya untuk jack mini yang stereo, yang colokan ke HP. Yang ground warna biru ini kita kasih di sini. Kita solder ground. Oke. Sekarang yang ini L, yang paling ujung sini R untuk inputnya out. Kita solder dulu ya, di kakinya ini harus kita solder dulu. Kita kasih timah dulu biar gampang nyoldernya. Ya, sebentar. Ini sebelah sini. Oke. Satu lagi. Ini. Oke. Jadi begini posisinya. Ground, L, R. Dan ini tadi inputnya ya. Dan ini tadi jalur supply, jangan sampai kebalik. Untuk jalur supply-nya ini jangan sampai kebalik. Bisa dilihat ini yang plus, yang positif, ini negatif. Oke. Selanjutnya ini sudah selesai ya. Yang terakhir adalah ini kita jalur ke speaker. Ini kita potong dulu pakai gunting ya. Ini kita potong dulu pakai gunting. Ini kita congkel dulu, nih begini. Terus kita potong pakai gunting supaya misah antara negatif dan positif. Kalau tidak dipotong nanti ini akan keluar asap ya, karena ini kelas D ini positif negatif ya. Outputnya ke speaker tidak ada groundnya. Oke. Langsung kita pakai gunting, kita potong gini saja. Oke, selanjutnya kita gunting, dipotong gunting begini, krek ya, cuma harus kuat ya. Bentar, yang penting putus. Oke, sudah putus. Jadi ini bisa digergaji besi, bisa ya. Sekarang kita solder timah dulu, nanti tinggal gabungin biar cepet saja. Kita tetesin timah dulu. Jadi semua harus tetesin timah. Oke, sudah kita solder. Sekarang kita masukkan yang pinggir ini adalah negatif. Kita tempelkan saja. Oke. Positif yang sini.
Ini sama posisinya. Yang paling pinggir negatif. Sesuai tulisan di amplinya. Oke. Tinggal satu lagi, tengah. Oke, bisa dilihat. Ini positif, positif, negatif, negatif ya. Yang penting ini tidak boleh gabung. Untuk groundnya atau negatifnya ini. Dan ini saya tetesin timah ini solder biar kuat. Ya, soalnya biar nggak muter karena ini jack soket RCA murahan. Oke. Selanjutnya ini yang input AUX ini kita pasang di sini. Dipasang di sini. Kita lubangin pakai solder aja di sebelah sini. Yang penting masuk. Nanti untuk colokan ke HP atau ke soundcard. Oke. Kita urek-urek pakai gunting, kita pasang. Bisa dilihat posisinya. Posisinya begini. Ya. Saya ulangin lagi. Yang ini ke input charger HP. Yang ini input ke AUX. Dan ini speaker, sangat simpel. Dan nanti dari speaker kita colok begini. Ini speaker yang misalnya 10 inci begini, yang satunya speaker sebelah. Oke. Paham ya? Sudah sangat jelas. Paham? Kalau belum paham kita ngopi dulu biar fresh. Paham? Mantap, kopi hitam kupu-kupu. Oke, selanjutnya proses masukkan ke ini heatsink. Nanti heatsink ini posisinya begini ya, kita masukkan ke dalam sini dan ini kita tekuk ke sana nanti di baut ya. Kita cara nekuknya gimana? Kita bakar saja pakai korek biar bisa ditekuk. Kalau enggak dipotong juga enggak apa-apa. Semua tergantung selera. Nah, begini. Simpel kan? Kurang rapi, kita rapikan. Oke. Terus posisinya nanti begini. Nih. Kita baut dari sono, mur baut. Udah, selesai. Tinggal kita pasang ke bodi. Ini pakai mika bekas sanken. Dan nanti kita ganjel di sini supaya tidak lari. Oke. Kita pasang dulu ini di charger HP. Ini charger HP posisinya ya. Ini yang lebar. Tapi bautnya di atas ya. Jangan sampai di bawah. Biar tidak kena charger HP. Ini caranya begini. Caranya begini, kita sonyok pakai solder. Oke, baru kita baut. Kita bautnya jangan terlalu panjang ya. Nanti bisa mentok di mesin sini. Bautnya pendek saja. Oke, bisa dilihat. Ini bautnya jangan terlalu panjang ya. Kira-kira yang paling pendek. Oke, sebentar. Jadi begini sistemnya. Sekarang kita pasang ininya dulu. Kita baut mur dari sini ke yang ditekuk tadi. Gini ya, posisinya begini. Di mur baut, pakai mur baut supaya bagus.
Kita kabelnya di tengah saja. Kita coakin pakai cutter biar manis ya, tidak ngeganggu. Pakai solder juga bisa, terus dicoakin pakai. Oke. Kita coakin pakai pisau cutter. Pakai pisau cutter begini. Dicoakin kabelnya masuk. Kita coakin begini, tujuannya biar nggak ganggu, biar cakep. Nah, begini di tengah-tengah kan nggak ganggu ya. Nanti saat dicolok ini tinggal cabut. Oke, kita baut sini. Kalau bautnya ini bisa pakai baut pendek yang sekrup yang besar, jadi nggak pakai mur juga bisa, yang penting kunci ya. Nanti akan kita butuhkan ini untuk ngunci ke pendingin, dan ini nanti di sini ini spon sendal, bekas sendal untuk ngunci di sini biar nggak lari. Dan ini juga dikasih spon bekas sendal ya untuk ngunci biar paten. Oke, sebelum kita coba, jadi supaya tidak ragu, kita lepas dulu ini soket input supply 5 volt, kita tes dulu ini. Jadi kita tes dulu positif yang mana, negatif yang mana, jangan sampai salah. Kita tes pakai tester dulu. Bentar. Yang positif yang warna abu-abu ya. Bisa dilihat positif warna abu-abu. Oke, kita cabut dulu. Jadi ini terakhir harus kita tes dulu, atau sebelumnya kita tes dulu, tadi lupa. Jadi yang abu-abu ini ternyata positif. Jadi harus dites dulu karena beda warna kabel, beda-beda ya. Ini negatif, ini positif. Kita pasang lagi. Positifnya yang tengah, warna abu-abu ya. Yang negatifnya yang pinggir. Ini supply 5 volt. Jadi sebelum dipasang ini seharusnya dites dulu ya. Karena tadi lupa, belum dites dulu. Oke, begini saja. Langsung kita kaitkan ke sini. Oke. Sudah kita rapikan lagi, kabel tis lagi. Jadi utamakan ini dites dulu sebelum dipasang ya. Tadi maaf lupa dites. Untuk ke charger HP, lihat positif dan negatif ya. Positif ternyata warna ungu, abu-abu. Yang putih warna putih, ini untuk negatif 5 volt. Sekarang kita lanjutkan, kita pasang ini isolator buat bekas sunken atau TIP atau transistor. Selanjutnya kita butuhkan ini bekas pipa pralon. Kita potong, kita tekuk, pakai dibakar dulu ya. Dibakar ujungnya, terus ditekuk pakai tang. Dan ini hasilnya. Ini untuk mengunci sini, mengunci ke heatsink untuk mini amplinya. Oke, kita tekan dulu, kita tetesin lem power di sini dan sebelahnya. Ini sambil kita tekan biar kenceng sambil nunggu kering sebentar. Oke, dan ini masih ada sela kurang kenceng ya. Kita tambahkan ini potongan sendal, spon ya, biar kuat. Oke, jadi begini. Ini biar ngunci, jadi agak tebel dikit biar ngunci. Dan ini kita tetesin lem power.
power glue maksudnya. Di sini aja dikit udah. Jangan banyak-banyak. Oke. Dan terakhir kita pasang ini juga untuk penguncinya, ini dari sendal juga. Spons sendal. Ini biar tidak lepas. Kita tetesin lem dulu, lem power glue. Oke. Oke. Ini. Jadi bautnya tadi di paling ujung yang baut ke bodi ini. Dan supaya tidak lari kita tetesin sedikit sini lem power. Karena bautnya hanya satu ya. Oke. Sekarang sudah beres, kita masukkan ke sini. Oke. Langsung kita coba. Oke. Ini sudah kita pasang. Ya, ini pasang, ini speaker pakai 2 sekaligus, 1 8 inci. Yang satu 10 inci, bisa 10 inci 2 kali ya. Dan ini yang speaker di video sebelumnya. Dan ini real. Bisa dilihat tidak ada yang direkayasa. Dan ini inputnya AUX ke colokan HP. Bisa dilihat. Dan bisa dilihat nih. Sekarang kita coba langsung. Bentar. Sebentar lagi azan ya, sebentar. Oke, kita coba. Kita pencet. Gedenya di sini. Kita matikan, takut kena copyright ya. Kita cabut dulu, matinya tinggal dicabut sini ya. Ya, jadi begini. Jadi ini bisa untuk ngecas HP, bisa untuk power ampli. Oke, kita cabut dulu. Ini input. Jadi kalau untuk karaoke bagaimana? Untuk karaoke bisa pakai sound card ya. Nyambungnya ke AUX. Ini jacknya audio kayak gini, stereo. Jack mini 3,5. Jadi kesimpulannya, yang pertama, ini harus diputus ya jalur tadi ground yang RCA tadi ke speaker, karena ini kelas D, tidak boleh ground gabung. Jadi kalau tetap mencoba ground digabung, dipastikan keluar asap seperti di Palestina. Jadi sudah saya sarankan ya. Dan ini wajib pakai pendingin. Kalau nggak pakai pendingin ini untuk ngangkat 10 inci, dalam hitungan menit pasti keluar asap. Jadi ini fungsi pendinginnya, ini heatsink bekas TV. Dan ini tadi dikasih spons, gas sendal, dan ini AUX. Nah, jadi ini sangat simpel dan mudah. Ampli segini bisa ngangkat 10 inci ya. Kalau belum pernah mencoba pasti Anda tidak yakin. Saya pun tidak yakin sebelum mencoba. Dan ini real apa adanya. Kenapa kuat? Karena ini kelas D. Ya. Beda sama power yang lain. Ini kelas D. Walaupun itu speaker 10 in 300 watt ACR tuh. Dan 8 in dan 10 pun 2 masih kuat ya. Dan ini wajib pakai pendingin supaya awet. Dan ini bisa
cukup begini saja ya. Kalau untuk ngecas HP tinggal cas saja, ini cabut ya, sangat simpel sekali. Oke, kesimpulannya jangan sampai konslet ini diperiksa dulu. Yang pertama tadi sebelum masang ini soket dari charger HP diukur dulu, positif negatifnya dites pakai tester dulu ya, jangan sampai kebalik di negatif di positifnya. Jadi di tester dulu positif mana, yang negatif yang mana. Yang ini saja yang rawan ya, sama jalur speaker. Kalau input output, kalau inputnya kalau konslet nggak masalah, yang rawan ini. Jadi misalnya dicoba nggak bunyi, langsung dicek ulang ya. Dan ini charger HP ini kalau pakai ini 3 ampere ya. Kalau 3 ampere lebih bagus, suaranya lebih mantap untuk 8 in atau 10 inch. 10 in tadi masih ngangkat ya. 2 pun masih oke. Saya udah mencoba berulang-ulang kali. Dan rahasianya di sini pendingin. Tanpa pendingin atau heatsink dipastikan dalam beberapa menit keluar asap ya. Oke, terima kasih. Silahkan mencoba, dan ini real apa adanya, Ini video ini real apa adanya. Kami juga anti hoak, nggak mau yang hoak-hoak. Kita berbagi ilmu harus tuntas. Kalau bisa dipakai ya kita ngomong bisa dipakai, kalau nggak layak ya kita nggak jadi tutorialkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan Anda bisa kasih box ya, tadi belum pakai box aja suaranya udah lumayan bagus menggelegar. Apalagi pakai box. Terima kasih, mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Dan silahkan mencoba. Dan ini charger HP 3 ampere lebih bagus ya. Kalau 2 ampere atau 1 ampere bisa, cuma hentakannya untuk 10 inci kurang ngangkat ya. Bunyi-bunyi tapi bassnya kurang pulen ya, kurang gurih. Dan kalau mau karaoke tinggal pakai ini. Bisa pakai V8 ya, di video sebelumnya. Misalnya di sini udah ada Bluetooth-nya. Nyetelnya Bluetooth di sini, tetap colokan dari sini AUX. Dan bisa dikecilin dari soundcard ataupun dari HP tadi. Oke, tunggu video saya selanjutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.